Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat semua Sagittarius ya yang selama ini udah dukung aku, support aku dengan subscribe, like, comment, and share maupun yang udah personal reading atau konsultasi pribadi ya. Aku ucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga harapan, keinginan, cita-cita apapun yang teman-teman Sagittarius semua inginkan ya akan terwujud di tahun 2024 ini. Jadi kehidupan teman-teman semua jauh lebih baik dari tahun sebelumnya ya. Apapun yang teman-teman Sagittarius semua harapkan ya akan terwujud jadi kenyataan. Sukses, bahagia, keberuntungan datang di tahun ini lebih lagi gitu loh ya, amin. Dan kita akan reading atau lihat energi tahun 2024 ya dari segi kehidupan kalian, lengkap gitu ya, dari kehidupan energi pribadi ya, personal, spiritual gitu, ataupun karir, keuangan, asmara gitu ya. Tapi ingat ini general, nggak resonate untuk kalian semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang ya. Bijaksanalah menyikapi. Kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk prediksi tahun 2024, kalau misalkan kalian ingin tahu gitu ya untuk kehidupan kalian, untuk melihat prediksinya ya atau bacaan energi kalian saja gitu ya, kita sudah ada ya paket reading untuk tahun 2024 gitu. Kalian bisa lihat di deskripsi ya, kolom di bawah video ini gitu ya. Keterangannya nanti ada di sana. Kita baca langsung di sini ya. Kartunya udah kita shuffle. Sekarang kita masuk ke readingan ya, biar nggak lama-lama. Saya sudah shuffle dulu karena ini banyak ya. Gitu. Sekarang kita lihat dari kehidupan sisi spiritual atau personalnya kamu. Kita punya The Crumbling, kemudian kita punya Pleiadians, kemudian kita punya Mintakan. Oke. So di sini yang aku lihat ya, ini aku ngeliatnya sih berita bagus buat kamu ya, nggak semuanya. Gini, kalau di 1 tahun belakang ini mungkin kamu mengalami sebuah tower moment, dan ini adalah sesuatu peristiwa atau sesuatu trigger buat kamu untuk kebangkitan spiritualnya kamu ya, kayak kebangkitan kesadaran kamu gitu ya. Awalnya awakening kamu gitu ya, misalkan ya, ataupun bukan 1 tahun belakang ini ya, tapi udah dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah di sini aku lihat mungkin kamu udah akan bisa keluar ya dari proses kamu, mungkin kamu sudah akan bisa healing gitu ya, karena aku lihat di sini ada Pleiadians juga. Jadi kesadaran kamu itu meningkat, naik, bahkan aku lihat dengan adanya Mintakan gitu ya. Ini kayaknya kamu sudah siap untuk memulai sebuah misi jiwa gitu loh. Jadi kamu tuh udah jadi orang yang berbeda ya, jauh lebih baik, udah bisa keluar dari ibaratnya kayak setelah kamu diproses gitu ya, ibaratnya kamu setelah diproses, kamu berada di dalam gua bertahun-tahun, mungkin ya ada yang bertahun-tahun, mungkin ada yang beberapa tahun belakang gitu ya. Pokoknya sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Nah ini kayaknya kamu kayak siap untuk melangkah keluar gitu. Dan seperti yang gue bilang tadi, mungkin kamu akan melakukan sebuah misi jiwa gitu, yang dimana kamu tuh ingin melakukan kebaikan gitu loh. Mungkin seperti kayak kamu tuh ingin mengabdikan diri kamu untuk membantu orang lain gitu ya, atau berapa di sini mungkin kamu kerja sosial gitu ya. Yang intinya di sini pokoknya pekerjaan kamu itu atau sesuatu yang ingin kamu kerjakan atau ingin lakukan itu adalah hal-hal yang baik gitu ya, kayak ingin membantu orang atau menolong orang, atau untuk beberapa di sini kamu menjadi seorang motivator gitu ya. Motivator mungkin juga melalui, ada juga yang mungkin kalian
ingin sekali belajar tarot atau menjadi seorang tarot reader gitu ya, menjadi seorang healer, kemudian memotivasi orang, membantu orang menjadi pribadi atau yang lebih baik gitu ya, atau membantu orang healing kayak gitu loh. Istilahnya seperti itu ya. Yang aku lihat di sini gitu. Jadi ini kayak melakukan pekerjaan cahaya kamu gitu loh, istilahnya ya. Kesadaran kamu semakin meningkat di sini ya. Jadi kamu tuh kayak siap untuk membuka lembaran baru atau dunia baru gitu loh ya. Tapi kalau kamu masih dalam proses ya, ini kamu nggak perlu kamu nggak perlu sedih atau risau atau merasa sendiri gitu ya, karena aku ngeliat di sini mungkin ada beberapa yang baru gitu ya akan mengalami itu ya, akan kena tower moment gitu ya, sehingga di sini kamu kayak merindukan sesuatu yang hilang gitu ya, masih dalam tahap-tahap seperti itu, proses-proses seperti itu ya. Di sini kamu jalanin aja prosesnya, karena ini untuk menaikkan kesadaran kamu gitu ya, seperti itu. Jangan redupkan cahaya kamu ya. Jadi kamu melalui proses ini nantinya kamu akan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi ya, lebih bersinar lagi gitu ya, seperti itu. Oke, dan kita akan lihat untuk karir di sini. Kalau misalkan kamu ingin melakukan sesuatu gitu ya, atau ingin keluar kemana gitu, atau ingin menemui seseorang gitu ya, ini akan ada jalan buat kamu ya. Karena aku lihat di sini ada energi seperti kamu tuh kayak merindukan sesuatu gitu loh, merindukan sesuatu yang hilang, atau kamu menunggu seseorang untuk menghubungi kamu di sini ya. Atau kamu masih kayak gini, masih belum bisa melepaskan gitu ya, masih belum bisa merelakan gitu. Jadi oke ya. Jadi di sini kamu jangan diem aja ya, kamu harus keluar gitu. Mungkin kamu akan kayak mungkin kamu akan di rumah aja atau di kamar aja gitu ya, kayak orang yang masih meratapi gitu ya, atau merenungi gitu loh, istilahnya seperti itu. Nah di sini kamu nggak usah seperti itu. Kalau misalkan karena kamu perlu kamu perlu membuka diri gitu loh, kamu perlu istilahnya kamu nggak perlu mengurung diri gitu loh ya, kamu perlu keluar di sini, kayak cari suasana baru gitu ya, cari kegiatan-kegiatan yang membuat kamu tuh kayak merasa senang, merasa happy gitu loh ya, seperti itu. Kamu harus bersosialisasi kayak gitu loh, istilahnya ya. Jadi jangan menutup diri, jangan hanya merenungi saja gitu loh, tapi kamu juga harus ada pergerakan dari dirinya kamu gitu loh, kalau kamu ingin kondisi kamu tuh ada perubahan gitu ya. Jadi jangan berada dalam kayak istilahnya emosi negatif itu jangan diikutkan gitu loh. Kadang kalau misalkan kita dalam satu kondisi sedih atau galau atau gimana gitu ya, itu memang ada beberapa yang nggak mau keluar gitu loh, nggak mau keluar dari rumah, nggak mau keluar dari kamar gitu, kayak mengurung diri, menutup diri gitu ya. Itu akan membuat kamu kayak nggak ada hiburan gitu loh ya, nggak ada sesuatu yang menghibur kamu gitu loh. Jadi kamu harus berusaha untuk melawan perasaan-perasaan itu gitu loh. Cobalah untuk keluar gitu ya, mencari udara segar gitu, atau bersosialisasi dengan orang gitu, atau orang di sini bukan orang yang toksik ya, tapi orang yang benar-benar bisa membantu kamu gitu loh ya, support kamu gitu loh ya. Atau kamu bisa melakukan hal-hal yang membuat kamu merasa happy, bahagia gitu ya. Contoh misalkan kamu ikut kegiatan-kegiatan sosial gitu ya, yang ini kan ada hal positif gitu loh untuk diri kamu gitu loh. Itu juga termasuk energi positif yang kamu keluarkan, dan mungkin akan
pancar balik ke kamu gitu loh, istilahnya seperti itu gitu loh. Ya, karena di sini aku ngeliat lebih ke lingkungan yang positif gitu loh. Ya, di Pleiadians ini. Jadi orang-orang yang memiliki kesadaran gitu loh, ya. Orang-orang yang ataupun ingin belajar tentang apa? Yang membangun gitu loh istilahnya ya, yang membangun personalnya gitu loh ya. Membangun kesadarannya istilahnya kayak gitu. Jadi cari orang-orang yang seperti itu gitu loh ya, ibaratnya apa ya, kayak satu level gitu loh ya dengan kamu gitu. Kamu ingin menginginkan sebuah kedamaian, sebuah ketenangan, kamu ingin bahagia gitu ya, kamu juga harus bergaul dengan atau lingkungan kamu juga harus positif gitu loh. Juga yang sama dengan kamu yang menginginkan hal-hal kebaikan gitu ya, melakukan hal-hal kebajikan istilahnya gitu. Ya. Dan kita lihat untuk karir, di sini ada the star. Kemudian ada Knight of Swords. Kemudian di sini ada Ace of Wands. Oke, untuk karir di sini. Karir kamu ada the star ya. The star ini berbicara tentang harapan kamu di karir ya. Bisa ini kesuksesan gitu ya. Kesuksesan di karir, jadi karir kamu itu akan cemerlang gitu ya. Akan jauh lebih baik ya. Kalau untuk sebelumnya mungkin karir kamu kurang baik, di sini enggak, di sini akan ada pemulihan gitu ya, atau perubahan ke arah yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Dan untuk kamu yang tidak memiliki pekerjaan gitu ya, di sini ada peluang atau kesempatan-kesempatan yang akan muncul gitu ya ketika kamu move gitu ya, ketika kamu bergerak, kamu mencari, kamu tidak putus asa gitu ya, kamu terus berjuang di sini, ini akan ada peluang atau kesempatan ya, dan manfaatkan peluang itu ya, manfaatkan kesempatan itu gitu kalau kamu ingin mendapatkan pekerjaan gitu. Dan aku juga ngelihat di sini untuk beberapa, nggak semua, mungkin akan pindah ya aku ngelihatnya pindah sih di sini, akan pindah tempat kerja gitu ya, atau pindah pekerjaan bisa juga gitu ya. Ya, pindah tempat kerja atau pindah pekerjaan gitu. Ada juga di sini perubahan ya. Perubahan maksudnya kayak apa ya? Ya, kayak perpindahan gitu ya, kayak pindah tempat kerja atau pindah kerjaan gitu loh. Ya. Maksudnya pindah tempat kerja itu kayak mungkin kamu ditugaskan di mana gitu loh ya, tapi kamu masih di pekerjaan yang sama gitu, di tempat kerja kamu yang sama, tapi kamu kayak dipindahkan gitu loh, dipindahkan tempat kerja gitu loh. Ada yang beberapa seperti itu, tapi ada juga di sini yang memang pindah tempat gitu, jadi kamu nggak berada di perusahaan yang sama lah istilahnya gitu ya, tapi kamu mungkin memutuskan untuk pindah pekerjaan lain gitu ya, seperti itu. Kalau contoh misalkan kamu punya usaha atau bisnis sendiri gitu ya, itu kamu ingin merubah karir kamu gitu loh ya. Contoh misalkan, contohnya gini, misalkan kamu awalnya tuh jualan apa ya, kayak ya awalnya mungkin kamu jualan baju gitu ya, tapi di sini kamu kayak pindah, ganti lah istilahnya, nggak jualan baju lagi tapi jualan lain gitu, mungkin kamu jualan makanan, nah kayak gitu loh istilahnya, seperti itu ya. Ada yang pindah karir gitu aja lah ya, mudah-mudahan paham ya, seperti itu. Dan kita lihat untuk asmara ya. Oh sorry, kita lihat keuangan dulu. Keuangan di sini ada Ten of Swords, kemudian ada the World,
ada Ace of Swords. Oke. Aku ngelihat dengan adanya Ten of Swords ini, mungkin kamu nggak semua ya kayak stres ya dalam hal keuangan. Mungkin kamu ada yang akan mengalami masalah keuangan di sini, stres memikirkan uang ya. Mungkin kayak kondisi keuangan kamu tuh terpuruk, kurang baik gitu ya istilahnya. Dan di sini atau kamu kayak apa ya? Ya, kayaknya istilahnya terpuruk gitu loh ya. Ini kayaknya ada yang masih seperti itu, atau ini untuk sebelumnya? Ya mungkin akhir-akhir ini atau beberapa bulan yang lalu atau di tahun ini gitu ya, kondisi karir keuangan kamu kurang baik ya seperti itu. Tapi di sini aku ngeliat dengan adanya The World di tahun depan ini kamu akan keluar ya dari situasi keterpurukan kamu gitu. Keuangan kamu akan kembali stabil gitu ya, keuangan kamu akan ada perubahan ke arah lebih baik lagi gitu ya, ada kesuksesan juga di sini gitu ya, seperti itu ya. Ada The World di sini. Ini aku ngelihatnya World ini kayak ada beberapa di sini mungkin yang karena keuangan kamu bagus ya, nggak ada masalah. Mungkin ada yang ingin melakukan perjalanan di sini ke luar negeri gitu ya, atau kamu ingin jalan-jalan healing gitu ya ke pantai, traveling, menikmati hidup kamu gitu ya. Karena keuangan kamu kan bagus di sini, jadi kamu bisa menikmati hidup kamu gitu loh dengan uang kamu, dengan hasil kerja keras kamu, kayak gitu ya. Ada hal-hal yang ingin kamu lakukan di sini gitu ya. Kayak kamu tuh fokus dengan kebahagiaannya kamu sendiri gitu loh ya, ke diri kamu sendiri. Jadi kayak kamu tuh berpikir gini, oke, aku kerja keras ini untuk siapa gitu ya. Kayak ya memang untuk kehidupan uh, untuk kehidupanku sendiri kayak gitu loh ya. Kamu mulai berpikir gitu, aku nggak mau terus-terusan capek, aku nggak mau terus-terusan stres gitu ya. Mungkin kayak gitu ya, ada hal-hal yang membuat kamu stres di pekerjaan sehingga kamu kayak pengen liburan. Nah istilahnya kayak gitu loh ya. Jadi di tahun depan ini mungkin planning kamu atau rencana kamu ingin liburan gitu ya, entah ke luar negeri, entah ke sesuatu tempat yang aku ngelihatnya di sini tempatnya sih bukan satu kota gitu ya, kayak kemana gitu loh ya, tempatnya ini agak jauh. Bisa seperti yang bilang tadi, mungkin kamu pengen traveling ke luar negeri gitu ya, ini akan keturutan gitu atau kesampaian gitu loh ya di tahun 2024 ini gitu, seperti itu ya. Kalau Ace of Swords di sini aku ngelihatnya sih kayak kamu akan keluar ya dari situasi yang kurang bagus gitu dari segi keuangan gitu ya. Jadi kayak mungkin ada sesuatu ide gitu ya, sesuatu ya, mungkin kayak ada sesuatu ide gitu ya yang atau rencana gitu untuk menambah keuangan kamu gitu ya. Jadi di sini kamu akan melakukan itu gitu loh ya, akan melakukan itu. Contoh gini loh, kamu punya ide apa gitu loh di dalam karir kamu. Nah, dan di sini kamu ingin akan mewujudkan itu. Kamu akan mewujudkan itu di tahun 2024 ini karena kamu ingin apa ya? Ingin keuangan kamu itu bagus gitu loh istilahnya. Ya, jadi kamu ini melakukan ya apa yang sudah ada di kepala kamu itu ya menjadi sebuah realita gitu loh. Ya ya contohnya seperti yang bilang tadi ya, mungkin kamu punya ide gitu loh, ide apa gitu ya di dalam, contoh misalkan kamu usaha gitu ya, usaha sendiri gitu ya, kamu punya rencana-rencana baru gitu ya di pikiran kamu. Nah ini kamu akan
wujudkan menjadi realita gitu ya, kenyataan, sehingga di sini juga penghasilan kamu, keuangan kamu tuh kayak lebih akan bertambah gitu loh. Istilahnya seperti itu. Makanya tadi aku bilang kayak mungkin akan ada kesempatan atau peluang-peluang untuk menambah keuangan kamu gitu loh. Ya, untuk menambah penghasilan kamu gitu. Ya, tapi memang aku lihat ada beberapa yang mungkin masih stres di sini memikirkan keuangan ya. Tapi kamu mungkin berusaha untuk mencari jalan keluar gitu. Ya, memang salah satunya ya kamu nggak usah menyerah gitu loh. Ya, di suatu sisi ya kamu harus tenangkan diri kamu dulu, bahagiain diri kamu dulu gitu ya. Makanya tadi gue bilang ada beberapa yang mungkin akan liburan gitu ya, liburan dulu gitu ya. Ketika mungkin dengan liburan, dengan jalan-jalan, kamu akan punya inspirasi gitu ya, atau sesuatu motivasi atau ide baru gitu ya yang bisa kamu realisasikan gitu ya untuk menambah penghasilan kamu gitu istilahnya. Bisa juga seperti itu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Yang jelas di sini nggak begitu, ya mungkin ada rasa stres di sini agak sedikit ini ya, tapi kamu bisa mengatasi semua ini kok. Kamu akan bisa keluar dari stres kamu ini gitu loh. Seperti itu. Karena mungkin yang berat-berat di awal itu sudah di 1 tahun ini mungkin ya, sudah kamu rasain di 1 tahun ini belakang gitu loh, atau akhir tahun lah gitu ya, sehingga di tahun baru ini mungkin agak di pertengahan gitu ya, itu kondisi kamu akan membaik lagi gitu. Dan untuk asmara ada release your ex, kemudian di sini ada religious factor, ada chemistry di sini, ada religious factor. Oke. Kita akan lihat untuk asmara yang single dulu. Kita baca yang single dulu. Untuk yang single di sini ada release your ex. Mungkin kamu masih kepikiran mantan ya. Energi mantan di sini kayaknya masih melekat banget, masih mengganggu kehidupan kamu di tahun 2024 ini ya. Tapi nggak semua, makanya aku bilang tadi di sini mungkin kamu ada beberapa yang masih merasa galau gitu ya, masih belum bisa melepaskan masa lalu gitu ya, masih merindukan sesuatu yang sudah hilang kayak gitu ya, seperti rasa kehilangan, seperti pengen bahagia lagi seperti dulu kayak gitu loh istilahnya ya. Nah, ini kayak masih mengganggu kamu karena aku lihat di sini chemistry antara kamu dengan dia ya, ada strong connection dengan kamu dengan dia di sini ya. Ada religious factor, mungkin ini kalian dengan dia itu koneksi spiritual, makanya kamu sulit untuk move on ya. Tapi ini adalah jalan untuk kamu menaikkan level kesadaran kamu gitu ya. Ada hal-hal yang harus kamu pelajari gitu ya. Ketika kita atau seseorang itu dipertemukan dengan koneksi spiritual, itu biasanya ada hal-hal yang memang harus dipelajari gitu ya. Ada pelajaran dari situ gitu. Oke, jadi kamu di sini bukan saatnya untuk memikirkan hal percintaan ya. Kamu di sini fokus untuk perbaikan diri kamu ya, berjalan di sisi spiritualnya kamu. Fokus kamu saat ini bukan ke hal itu ya, tapi lebih ke kesadaran gitu ya, kesadaran spiritual gitu. Jadi kayak sisi spiritual kamu diperbaiki gitu loh ya. Dan aku juga ngeliat untuk beberapa, nggak semua, mungkin akan dipertemukan dengan seseorang di sini ya, yang kalian ini chemistry-nya tuh dapet banget gitu ya. Kalian ngeklik di pertama kali ketemu tuh kayak kalian udah kenal gitu ya, udah kenal lama gitu ya. Yang jelas ada saling ketertarikan di sini antara kamu dengan dia ya, tapi ini nggak semuanya ya, beberapa aja. Dan aku juga ngelihat di sini mungkin ya ada yang masih kayak religious factor, faktor religi. Oke. Mungkin ada beberapa di sini juga ada yang bertemu gitu ya dengan seseorang
kamu tuh juga suka sama dia, dia juga suka sama kamu, kalian sama-sama saling menyukai ya, tapi di sini ada faktor tertentu ya, kayak ada perbedaan gitu loh ya, ada perbedaan adat, budaya, agama ataupun mungkin usia juga di sini ya, yang ini akan menjadi pikiran buat kamu gitu ya, akan jadi masalah buat kamu gitu loh ya. Padahal ini sebenarnya bukan masalah ya. Tapi ada beberapa yang mikirnya ini adalah masalah gitu ya. Ya katakanlah seperti itu ya, Mas. Tapi ini yang jadi masalah buat kamu nanti gitu loh. Ya karena kamu dan dia mungkin memiliki perbedaan seperti yang bilang tadi, perbedaan usia ataupun agama ataupun adat budaya gitu ya, suku, ras, bangsa dan sebagainya gitu loh. Ya, dan ini akan membuat kamu tuh kayak stres berpikir gitu, kayak gini istilahnya, sayang orangnya gini, sayang orangnya gitu, kayak gitu loh ya, kayak ada kekurangan-kekurangan dari situ, dan ini membuat kamu tuh kayak stres pusing gitu loh, padahal kamu dan dia ini koneksinya tuh kayak strong gitu loh ya, menurut kamu dia itu orang yang tepat untuk kamu atau cocok buat kamu gitu loh ya, jadi kalian tuh sama-sama menginginkan, sama-sama mau, sama-sama ingin gitu loh, tapi ada faktor-faktor tertentu yang menjadi yang memicu kamu untuk keras berpikir gitu loh istilahnya, yang membuat kamu stres gitu ya, seperti itu ya. Salah satunya mungkin dari itu ya, dari perbedaan adat, budaya, agama, apapun itu ya, atau ini tentang pola pikir kalian yang gak sejalan ya, atau cara berpikir kalian, apapun itu gitu. Yang jelas di sini kamu akan dipertemukan dengan seseorang di tahun 2024 untuk yang single. Dan untuk yang berpasangan, untuk yang berpasangan di sini aku ngeliat mungkin kalian lagi dalam fase separation. Mungkin ini resonate untuk kamu yang seperti yang bilang tadi ya, yang masih belum bisa melepaskan energi mantan. Mungkin dia juga ada beberapa, karena ini aku baca yang single ya, berarti kalau yang bicara yang berpasangan ya. Kalau untuk yang berpasangan ini aku ngeliatnya mungkin hubungan kalian kayak masih menggantung untuk beberapa, nggak semua ya. Jadi kalian tuh masih punya koneksi, tapi saat ini kalian ada perpisahan gitu. Mungkin kalian ada perbedaan adat, budaya, agama, negara. Nah, di situ kalian ada kesulitan di situ untuk mungkin secara komunikasi atau ingin ketemu sulit gitu ya, untuk menjelaskan sesuatu. Apalagi di sini ada koneksi spiritual gitu loh, yang dimana biasanya ini memang ada sesuatu hal yang harus kalian pelajari gitu loh. Ya, ada perbedaan pola pikir juga gitu loh. Kamu tuh mungkin masih stres memikirkan hal ini ya, tapi bukan yang kamu streskan bukan karena kamu berbeda ya, enggak. Tapi yang aku lihat di sini kayak lebih karena kamu mengalami perpisahan ini, jadi kayak kamu sebenarnya masih menginginkan dia, dia pun masih menginginkan kamu, tapi mungkin masih ada ego, masih ada gengsi gitu ya, untuk mengakui perasaan kamu dan dia gitu loh, ataupun dia juga gengsi untuk mengakui perasaannya ke kamu gitu loh, bahwa masih menginginkan, ingin memperbaiki, tapi ada ego, ada gengsi, jadi kayak stres sendiri gitu loh ya. Hatinya masih ingin, masih mau, masih cinta, tapi pikirannya gengsinya, egonya menguasai diri gitu loh. Jadi kan ini kayak bertolakan gitu ya. Makanya kalian masih perlu belajar di sini menaikkan kesadaran gitu. Ya, ada hal-hal di sini yang harus kalian rilis dua-duanya gitu. Oke. Dan di sini aku ngeliat untuk beberapa, gak semua yang berpasangan ini, kalau kalian nggak ada masalah ya, hati-hati dengan mantan ya. Entah mantan kamu atau mantan pasangan kamu, di sini sepertinya aku ngeliat masih mengganggu hubungan kalian, atau jangan dijadikan faktor atau alasan tertentu gitu ya untuk hubungan kalian tidak berjalan dengan baik. Contoh misalkan ya, mungkin diam-diam di belakang entah kamu atau pasangan kamu ya, ini kayak masih saling berhubungan dengan mantan gitu ya. Mungkin mantannya sering terutama kamu yang sudah menikah ya, terutama kamu yang sudah menikah mengalami perceraian, kemudian
kamu memiliki hubungan baru gitu ya. Jadi kamu sudah nggak berhubungan lagi dengan mantan kamu gitu ya, entah mantan istri atau mantan suami. Biasanya ini memang menjadi pemicu untuk hubungan baru gitu loh. Ya kalau misalkan kalian nggak memahami posisi masing-masing, ini bisa jadi masalah gitu. Ya mungkin ada hal-hal yang membuat kamu cemburu gitu, karena di sini ada spiritual touch gitu ya, yang dimana ini kayak kesadaran lagi gitu ya, bentuk kesadaran lagi gitu loh, harus sadar gitu loh ya, kesadarannya dinaikkan lagi gitu loh, jangan ya jangan curiga sama pasangan, ataupun untuk misalkan kamu juga kalau dengan pasangan itu jangan terlalu ngebatasin gitu, biar dia tuh juga nggak nipu gitu loh. Maksudnya nipu tuh gini, mungkin dia diam-diam bertemu dengan mantannya ini karena ada hal-hal yang mungkin masih membuat mereka tuh saling terhubung gitu. Contoh, misalkan dia punya anak dengan mantannya. Nah ini kan kamu nggak bisa ngelarang-larang pasangan kamu untuk bertemu anaknya gitu loh, istilahnya seperti itu. Nah mungkin ada beberapa di antara kamu yang mempermasalahkan ini karena nggak suka dia ketemu sama mantannya, istilahnya kayak gitu. Padahal yang dia temuin itu adalah anaknya. Contohnya seperti itu. Ya, jadi ini kesadarannya dibangun lagi gitu ya. Biar nggak jadi masalah di dalam hubungan kamu dengan pasangan. Karena aku lihat dengan chemistry ini, kamu dengan pasangan itu sebenarnya baik-baik aja gitu loh, dari segi perasaan. Mungkin pasangan kamu juga memahami kamu, mengerti kamu, menjaga kamu banget gitu loh. Hanya saja mungkin karena dia nggak ingin kamu cemburu, ataupun nggak ingin kamu curiga, atau nggak ingin bertengkar dengan kamu. Bisa saja ya kamu itu orangnya curigaan, cemburuan, suka ngontrol pasangan. Nah makanya pasangan kamu ini mungkin diam-diam gitu loh ya, sering ketemu sama mantannya, istilahnya gitu ya, karena dia mungkin nggak ingin bertengkar dengan kamu juga bisa, atau mungkin sebelumnya memang kamu sudah melarang gitu loh ya, makanya dia itu berbuat seperti itu. Kadang ada alasan tertentu ya yang mungkin mengharuskan dia begitu gitu ya. Jadi kayak lebih ke introspeksi lah gitu loh ya, ataupun karena di sini ada religious factor, jadi ya kesadarannya ditingkatkan, kemudian pikirannya dibuka lagi gitu loh, jangan berpikiran sempit lah gitu loh, harus memahami ya, harus tahu posisi masing-masing gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Sagittarius ya, kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum bisa kalian pahami, ambil poin pentingnya aja ya yang bisa kalian pahami. Sekian dulu ya, terima kasih, sampai jumpa.